Saudara, tambang ilegal jadi perhatian utama Presiden Prabowo Subianto demi menjaga kekayaan alam negara. Namun sebenarnya masalah ini sudah bertahun-tahun jadi isu lingkungan yang tidak kunjung usai, ditambah berpotensi merugikan negara triliunan rupiah. Lalu seberapa serius pemerintah memberantas tambang ilegal? Kita akan kupas seberapa besar peluang pemberantasan ini berhasil dengan dua narasumber kita yang sudah hadir di studio. Ada Pak Toto Daryanto, anggota Komisi 12 DPR dari fraksi PAN, dan Melki Nahar, Koordinator Nasional Advokasi Tambang. Selamat malam Bapak-Bapak. Ya, malam. Saya ke Mas Melki dulu nih. Ini kita flashback ke tanggal 19 November kemarin. Kan ada sidak lah ya dikatakannya, Satgas PKH ini. Ini langsung dihadiri oleh Pak Menhan, Syafri Samsudin, lalu ada Panglima TNI, Jaksa Agung, yang pada saat itu menyita 23 unit alat berat. Nah, tapi pertanyaan saya, apakah ini merupakan langkah konkret atau jangan-jangan cuma aksi simbolik aja? Kira-kira. Saya kira dalam kasus yang tanggal 19 itu bisa jadi ini sesuatu yang serius. Okay. Gitu ya. Tetapi keseriusan itu tidak cukup hanya kausistik seperti itu. Okay. Tanpa memperhatikan apa masalah struktural yang berkaitan dengan betapa langgengnya pertambangan ilegal di Indonesia. Dan saya kira salah satu yang menarik pernyataan dari Menteri Pertahanan bahwa negara tidak boleh kalah. Ya, negara gitu tidak ya. boleh kalah. Tapi kan pada praktiknya aparatus negara justru menjadi bagian dari aktor kejahatan yang sama. Kan itu rumitnya. Tapi sudah bisa dibuktikan atau tidak keterlibatan itu kira-kira? Udah banyak kasus kasus-kasus yang melibatkan aparatus negara kan. Entah politisi, entah aparat keamanan baik polisi maupun tentara begitu. Dan saya kira salah satu temuan menarik September kemarin itu terjadi di Provinsi Aceh. Oke. Pansus DPR Aceh itu menemukan ada 1.000 ekskavator aktif yang beroperasi di sekitar 450 titik tambang ilegal. Tambang apa itu? Emas ya? Tambang emas dan segala macam. Dan menariknya, satu ekskavator itu menyetor dana jaminan keamanan kepada oknum aparat sebesar 30 juta. Wow. Kalau kita hitung misalnya. Tapi gini Mas Melki, mungkinkah ketika pemerintah melibatkan juga Menhan, lalu ada Panglima TNI, ini supaya mereka juga takut tunduk juga terhadap posisi yang ada di atasnya, jabatan yang ada di atasnya, langsung turun sendiri, masa masih mau berani begitu kira-kira membackingi tambang ilegal? Ya, mestinya itu bisa menciutkan aktor-aktor yang beroperasi selama ini di lapangan begitu ya. Tetapi problemnya seringkali apa yang dibacanakan di ruang publik, terutama yang terbaru tanggal 19 kemarin itu, seringkali kan tidak mencerminkan situasi real yang terjadi di lapangan begitu ya. Kan ini bukan baru pertama kan. Upaya penindakan terhadap tambang ilegal ini udah sering sekali dilakukan oleh pemerintah. Tapi apakah itu mengurangi masifnya pertambangan ilegal di berbagai wilayah di Indonesia? Kan enggak juga gitu ya. Praktiknya justru terus semakin ekspansif begitu dari satu wilayah ke wilayah lain. Sampai tahun ini. Tapi dengan adanya upaya ini, apakah Anda secara visioner misalnya ke depan bisa memandang bahwa ini akan berkurang sedikit demi sedikit? Mestinya iya, tetapi salah satu catatan kritis untuk Presiden Prabowo adalah ia terlampau menekankan sisi ekonomistiknya, gitu ya. Pengembalian kerugian negara. Karena yang ia kejar adalah pendapatan yang loss kepada negara. Seharusnya didapatkan oleh negara, begitu ya. Mestinya yang perlu dicermati juga adalah aspek biaya eksternalitas yang selama ini tidak pernah dihitung oleh negara. Seperti misalnya? Termasuk kerusakan lingkungan, hilangnya ruang produksi warga dan segala macamnya. Karena itu sangat terkait dengan ekonomi warga lokal begitu. Menitik beratkan terhadap sisi ekonomi saja Pak Toto, tanpa memperhatikan juga sisi kerugian lingkungan yang sepertinya kalau dirupiahkan itu jauh lebih besar dari kerugian ekonomisnya. Bagaimana Anda melihatnya? Ya, jadi langkah yang diambil oleh Presiden kali ini, saya kira pertama harus diapresiasi dulu. Artinya ada langkah tegas. Ya, bagaimana kita menindak tambang-tambang ilegal, ya itu pertama. Kemudian yang kedua, betul saya kira kita mesti melakukan pendekatan yang sifatnya struktural, ya perbaikan by system, tidak serta-merta hanya
kita itu seperti pemadam kebakaran. Ya. Jadi kita mesti tahu. Jadi pemadam kebakaran itu dipadamkan, api di mana-mana akan muncul kembali. Ya, gitu, Pak Toto, ya kalau penyebab dari kebakarannya tidak diatasi ya akan terjadi lagi. Itu kan masalahnya. Jadi menurut saya ini mesti menyadarkan kita untuk kita melakukan kajian secara menyeluruh terhadap pertambangan yang sudah kita jalankan selama ini. Saya kira titik berangkatnya itu sebetulnya sudah jelas. Kita semua tahu. Kan selalu kita bilang Undang-Undang Dasar 1945, pasal 33, semua hafal. Ya. Bagaimana tambang itu harus dikuasai negara dan sebesar kemampuan rakyat. Itu intinya itu aja. Jadi selama ini mengapa terjadi penambangan ilegal? Ya karena kita tidak mampu menegakkan kedaulatan di pertambangan. Nah tentu ini ada masalah sistem, masalah struktur yang harus kita benahi. Kalau kita lihat ya soal pertambangan ini kan terutama mineral dan batu bara kita bicara ya. Kan tambang itu sebetulnya juga minyak juga tambang juga. Betul. Tapi kita dalam bicara ini kan konteksnya mineral dan batu bara. Nah di mineral dan batu bara ini yang mengawasi banyak instansi, tetapi yang mengatur secara langsung itu kan Kementerian ISDM. Ya. Nah, menurut saya sebuah kementerian itu tidak cukup mampu untuk menangani day-to-day persoalan-persoalan yang terjadi di lapangan. Harus dibentuk sebuah lembaga yang mewakili negara, tidak ad hoc, tidak seperti ini dibentuklah polisi, jaksa. Ya, Satgas PKH itu tadi kan, itu kan ad hoc. Jadi kalau sistem misalnya gini, kan sebetulnya di Migas sudah ada contohnya ya. Migas itu kan ada hulunya yang ngatur SKK Migas, ya ada di hilirnya ada BPH Migas. Nah saya berpikir Indonesia perlu pertambangan mineral dan batu bara ini perlu membentuk semacam SKK Migas. Jadi satuan kerja yang mengurusi tambang khusus, bukan kalau mungkin bisa jadi tidak di bawah SDM. Atau bisa di bawah SDM atau bisa langsung presiden. Tapi yang penting ada tangan negara yang mengurusi tambang kita itu setelah perizinan itu dari day to day sejak eksplorasi sampai tahap produksi sampai ekspornya itu benar-benar dikontrol oleh negara. Ini menarik. Itu kalau memang perlu dibentuk semacam SKK Migas kalau kata Pak Toto. Tapi perlukah juga melibatkan misalnya prajurit TNI, ada juga kejaksaan di dalamnya. Karena sekarang ini Satgas PKH berjalan semua nih. Tidak hanya aparat kepolisian tapi ada juga TNI di dalamnya. Ada juga kejaksaan, bahkan juga Menteri Pertahanan ikut turun langsung. Kan perlu nggak nih? Seperti karena tadi dibilang kan banyak juga ini seperti ilmunya dokter toh. Dokter itu ini sakitnya flu biasa dikasih dulu lah. Ini botrek nggak sembuh, kasih antibiotik. Ya, saya kira mungkin semacam itu. Tapi yang penting kan penyebabnya tadi. Jadi mengapa itu terjadi illegal logging? Karena nggak ada pengawasan. Coba kalau diawasi dengan baik, ya tentu tidak akan ada. Itu tadi, Pak Toto, pengawasannya harus mungkin karena banyak oknum aparat penegak hukum, aparat TNI misalnya, mungkin ya mereka takutnya sama pimpinan mereka itu. Gimana kalau memang sekarang ini bergerak seperti ini? Ya memang namanya illegal logging biasanya itu backingnya adalah ya kalau non instansi ya preman ya toh, tapi kalau instansi ya itu bisa polisi, bisa tentara, itu bisa terjadi. Itu yang makanya. Tapi yang penting sekarang ini harus menumbuhkan kesadaran kita untuk menata kembali pertambangan kita. Tapi balik lagi pertanyaan saya tadi, nilai ekonomisnya yang dikejar oleh pemerintah saat ini dibandingkan dengan kerugian lingkungan yang diderita. Kira-kira apa yang perlu ditata kalau memang nanti perlu dibentuk SKK Migas? Targetnya yang penting sekarang itu harus berhenti illegal logging karena kerusakan lingkungannya begitu besar. Diberhentikan dulu aktivitasnya. Harus berhenti, tidak ada lagi illegal. Kalau gitu itu. Saya ingin juga mendapatkan perspektif pengawasan legislatif advokasi masyarakat, keterlibatan prajurit TNI misalnya di Satgas PKH ini apakah juga sudah menjalankan mandat Perpres nomor 5 tahun 2005, bagaimana juga menghindari potensi wewenang militer dalam penertiban sipil. Saya akan tanyakan hal itu nanti setelah jeda di Sapa Indonesia Malam. Tetap bersama kami. Masih membahas tambang ilegal yang jadi perhatian utama Presiden Prabowo Subianto untuk menjaga kekayaan alam negara yang sudah bertahun-tahun. Kalau kemarin disebut Pak Prabowo ini sudah merugikan negara
triliunan bahkan ratusan triliun rupiah. Tadi saya bertanya kalau Satgas PKH itu melibatkan anggota TNI misalnya, Pak Toto. Nah, kira-kira apa yang bisa Anda sampaikan terkait keterlibatan prajurit TNI dan bagaimana juga kira-kira supaya tidak ada penyalahgunaan jabatan militer dalam penegakan penegakan hukum di kasus tambang ilegal ini? Jadi karena diduga backing-backingnya ini adalah ada militernya, ada polisinya, maka mereka dilibatkan. Oke. Dan ini yang perintahkan presiden. Jadi siapapun pangkatnya tidak ada masalah menurut saya. Tapi di luar dari apa yang sekarang dikerjakan, ya, yang penting sebetulnya jangka panjangnya bagaimana kita mengatasi supaya tidak terjadi. Oke, stop aja dulu aktivitasnya gitu ya. Itu. Kalau sekarang harus stop. Oke, kalau tadi Anda mempermasalahkan Mas Melki soal kerugian lingkungannya jauh lebih masif gitu kan dibandingkan kerugian ekonomis. Tapi kan Pak Toto bilang tadi ya stop saja aktivitasnya dulu supaya kerusakan lingkungannya tidak terlampau parah lagi di era yang akan datang. Dan itu bisa dihitung kan. Nah, itu bisa dihitung. Sebagai berapa pengembalian atau pemulihan kerugian negara dari revitalisasi kerusakan lingkungan itu tadi. Bagaimana menurut Anda? Iya, saya kira setuju. Tetapi kan tidak berhenti pada penutupan tambang ilegal itu sendiri. Tetapi mesti ada langkah pemulihan kerusakan lingkungan, termasuk upaya mendiversifikasi dan transisi ekonomi yang sebelumnya bergantung ke tambang ke sektor yang lebih berkelanjutan. Karena kalau kita baca banyak riset, kajian begitu, orang kemudian memutuskan untuk menambang itu kan problemnya adalah urusan ekonomi begitu ya. Karena ketidaktersediaan lapangan kerja, kemudian terjadi kemiskinan, lantas kemudian mereka mau tidak mau beralih profesi ke sektor pertambangan. Nah, saya kira ini yang penting untuk dibereskan oleh Presiden Prabowo sehingga jangan sampai hanya mengejar ke sektor pendapatan ke negara saja begitu ya, tapi tidak terlalu serius untuk mengatasi problem ekonomi yang dialami oleh masyarakat lokal itu sendiri. Saya tertarik dengan pernyataan Jatam di bulan Agustus 2025 yang lalu bahwa pada saat Pak Prabowo berpidato kenegaraan di DPR itu kan sangat berapi-api mengatakan bahwa tambang ilegal itu harus diberantas begitu untuk mengembalikan kerugian negara. Tapi setelah itu beberapa saat kemudian Jatam menyatakan itu hanya retorika saja. Tapi sekarang dibuktikan oleh Pak Prabowo dengan terus intensif gitu ya melalui Satgas PK untuk day to day dari daerah ke daerah menyisir terus tambang-tambang ilegal. Nah, sejauh ini sudah terbukti bahwa Pak Prabowo ini juga menjalankan komitmennya menurut Anda? Saya kira belum. Kan kalau kita merujuk ke pernyataan Prabowo sendiri, dia bilang bahwa ada 1.600 sekian izin tambang ilegal yang ada di Indonesia. Pertanyaannya, sudah berapa banyak yang kemudian ditindak tegas? Begitu ya. Maksudku, lain hal kalau misalnya pemerintah dan aparat itu tidak menjadi bagian dari operasi kejahatan yang sama dalam tanda kutip dalam urusan tambang ilegal ini, lantas kemudian Presiden Prabowo dengan mudah bicara bahwa ini akan diberantas. Kan problem utamanya itu tadi, aktor yang terlibat itu adalah punya power politik yang sama juga begitu ya, dan jangan-jangan ada di lingkaran Presiden Prabowo. Makanya setuju tadi, jangan-jangan memang Presiden Prabowo mesti mulai melakukan kajian yang lebih mendalam soal siapa dan bagaimana pola yang kemudian digunakan sampai kemudian tambang ilegal ini kok ribuan begitu ya, sebaran titiknya di berbagai pulau di Indonesia begitu. Dan Prabowo bukan orang pertama kan yang bicara ingin menindak tambang ilegal ini. Bahkan zaman Jokowi, Wakil Presiden waktu itu Pak Maruf Amin membuat pertemuan juga yang melibatkan banyak kementerian dan lembaga untuk menyelesaikan problem pertambangan ilegal. Tetapi kita tahu jumlahnya terus bertambah, aktivitas di lapangan terus berjalan. Ini siapa Pak Toto yang harusnya juga melakukan monitoring gitu? Apakah jumlahnya sudah berkurang nih sekarang atau jangan-jangan diberantas satu tumbuhnya 100 gitu? Ya sekarang yang penting diberantas dulu itu kan. Dan dengan gerakan dan ini jangan sporadis. Ada terus menerus ini sampai habis. Jadi presiden harus mencanangkan pemberantasan tambang ilegal ini tidak hanya hangat-hangat tayang.
Harus terus tuntas sampai itu habis. Seperti apa yang dijanjikan Bapak Presiden pada Jangan seperti kampanye politik lagi gitu ya, wacana. Nah, dan kita tunggu. Namanya ini serius, jadi nama serius sehingga mudah-mudahan selain yang ditindak itu, mereka yang lain-lain itu juga sudah dengan sendirinya mundur dari lapangan-lapangan ilegal itu. Harapan kita seperti itu. Tapi yang lebih penting menurut saya, kita ke depan mesti menata kembali pertambangan kita. Ya, saya mengusulkan itu paralel dong ya harusnya ya. Harusnya diberantas sekarang, dan ditata lagi. Sekarang DPR mestinya mulai bicara dengan pemerintah. Yuk ini kenapa terjadi seperti ini ya, terjadi pembiaran seperti ini kenapa? Ya kalau orang melakukan kejahatan kan karena ada peluang. Saya kira bukan sekedar karena ekonomi juga. Orang yang ekonominya kuat banyak juga yang korupsi kan. Karena ada peluang gitu loh. Jadi ini peluangnya memang cukup besar karena tidak ada pengawasan yang benar-benar ketat gitu. Mungkin kalau yang dimaksud padahal ini sekarang kan era teknologi ya. Era teknologi ini kan bisa dibuat platform digital ya yang mengontrol semua tambang-tambang sehingga ketahuan lah kalau ada tambang-tambang ilegal itu ketahuan gitu. Dan laporan-laporan dari seluruh tambang-tambang yang terdaftar itu juga setiap hari bisa dikontrol oleh salah satu lembaga yang mewakili negara. Oke, itu tadi soal penertiban tambang-tambang. Nanti persoalannya bukan hanya yang ilegal aja, tapi pendapatan negara pasti akan meningkat. Nah ini ngomong-ngomong soal pendapatan negara, rekomendasi Pak Toto juga dari DPR kira-kira untuk meningkatkan keberhasilan pemulihan kerugian negara. Apa yang selain memberantas tambang ilegal, apa yang harus dilakukan? Revitalisasi yang didahulukan ya prioritasnya. Apakah revitalisasi atau tadi penataan tambang yang baru atau bagaimana? Penerbitan izin yang ditertibkan atau bagaimana? Jadi pertama, yang ilegal ini harus diberantas dulu. Dan temukan siapa dalangnya. Jadi jangan sekedar yang ditangkap yang ini, yang pekerja-pekerja itu kan mereka. Nah itu yang dimaksud oleh Mas Melki kan tadi ekonomi bawah itu yang pekerja-pekerjanya. Ini harus ditangkap bos-bosnya gitu. Siapa bos-bosnya ini kan. Nah bos-bosnya ini harus bertanggung jawab, diseret di depan hukum, mempertanggungjawabkan. Kerugian lingkungan yang tadi Mas Melki ceritakan, di situ dimasukkan. Itu termasuk seluruh kerugian yang lain selain kerugian lingkungan gitu. Terakhir saya ke Mas Melki singkat. Kira-kira kalau memang tadi menyasar bos-bos besarnya dan ternyata di sana ada nama besar, kira-kira pemerintah berani nggak mengungkap nama besar itu tadi? Berani lah. Kita sih pesimis begitu ya. Sampai kemudian sebetulnya kan gini, dugaan keterlibatan mereka-mereka yang punya pengaruh tadi, itu kan sudah mencuat sekian lama begitu ya. Kasus di Kalimantan Timur misalnya yang polisi itu Ismail Bolong itu, bahkan dia menyebut dia setor kemana, ke atasannya dan segala macamnya. Nah itu kan yang kemudian dieksekusi, ditegakkan kan hanya sampai ke Ismailnya kan. Tidak pada orang-orang yang diduga itu terima setoran dari mereka yang ada di lapangan. Dan itu rumit tantangannya. Ini ibarat di kasus BBM ilegal juga, seorang nama Rizal Khalid aja sampai detik ini belum ditangkap. Nah, ini kita tunggu juga berarti komitmen pemerintah. Kalau tadi belum ketangkap. Tapi kan yang lain-lain udah ketangkep gampang kok, ini susah banget gitu loh Pak Toto. Nah kalau gitu ya kita bicarakan nanti bagaimana komitmen pemerintah. Kalau memang betul ada nama besar di balik tambang ilegal ini, ya kalau kata Pak Toto berani ya memang harus berani. Itu yang kita tunggu, itu yang publik tunggu, itu yang juga masyarakat adat yang punya pelestarian lingkungan di berbagai daerah mengharap ini bisa segera dipulihkan dan segera diberantas. Terima kasih Pak Toto Naryanto dari Komisi 12 DPR dan juga Mas Melki sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Kita jumpa lain waktu. Sampai jumpa lagi. Terima kasih.